Halo semuanya, pada video kali ini saya akan melakukan path analysis beserta perhitungan Sobel test di program Minitab. Nah, video ini merupakan video part kedua dalam path analysis, di mana untuk video part pertama saya menjelaskan tentang uji asumsi klasik dalam path analysis. Nah, sebelum kita mulai untuk perhitungan path analysis beserta Sobel test, alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang konsep dasar dari path analysis. Path analysis merupakan perluasan dari analisis regresi. Nah, path analysis biasanya disebut dengan analisis jalur. Nah, path analysis bertujuan untuk mengetahui pengaruh tidak langsung yang diberikan oleh variabel independen melalui variabel intervening terhadap variabel dependen. Dalam path analysis terdapat tiga variabel yang digunakan, yaitu variabel independen, variabel intervening atau variabel mediasi, dan variabel dependen. Variabel intervening atau variabel mediasi merupakan variabel yang secara tidak langsung mempengaruhi pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Nah, selanjutnya, untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh tidak langsung antara variabel independen melalui variabel intervening terhadap variabel dependen bisa menggunakan perhitungan Sobel test. Nah, untuk perhitungan Sobel test bisa dilakukan secara online. Nah, untuk linknya saya taruh di kolom deskripsi. Nah, untuk selanjutnya, di sini ada hipotesis penelitian dalam path analysis, di mana dalam hipotesis ini terdapat 7 hipotesis yang diajukan. Untuk hipotesis pertama, diduga variabel X1 berpengaruh signifikan secara langsung terhadap variabel intervening. Lalu untuk hipotesis kedua, diduga variabel X2 berpengaruh signifikan secara langsung terhadap variabel intervening. Lalu untuk hipotesis ketiga, diduga variabel X1 berpengaruh signifikan secara langsung terhadap variabel dependen. Lalu untuk hipotesis keempat, diduga variabel X2 berpengaruh signifikan secara langsung terhadap variabel dependen. Lalu untuk hipotesis kelima, diduga variabel intervening berpengaruh signifikan secara langsung terhadap variabel dependen. Lalu untuk hipotesis keenam, diduga variabel X1 berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap variabel dependen melalui variabel intervening. Lalu untuk hipotesis ketujuh, diduga variabel X2 berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap variabel dependen melalui variabel intervening. Nah, selanjutnya di sini ada persamaan model dalam path analysis, di mana dalam persamaan model path analysis terdapat dua model. Yang pertama, kita akan meregresikan variabel independen dengan variabel intervening. Lalu untuk persamaan model yang kedua, kita akan meregresikan variabel independen dan variabel intervening terhadap variabel dependen. Nah, setelah kita mengetahui tentang konsep dasar dalam path analysis, lalu hipotesis yang diajukan, serta persamaan model dalam path analysis, selanjutnya saya akan menunjukkan contoh data yang ada di program Microsoft Excel. Nah, ini ya, datanya sama kayak video di part pertama atau video uji asumsi klasik untuk path analysis. Nah, data inilah yang akan kita input ke program Minitab. Nah, ini kita copy, lalu kita paste di program Minitab. Nah, seperti ini ya untuk input data dari program Microsoft Excel ke program Minitab.
Nah, di sini saya menggunakan Minitab versi 21. Dan untuk tahapan analisis yang pertama, kita akan melakukan model 1 dalam path analysis, yaitu kita meregresikan variabel independent dengan variabel intervening. Nah, langsung saja kita bisa pilih start, lalu pilih regression, selanjutnya pilih regression, lalu pilih fit regression model. Nah, di kolom respon kita masukkan variabel intervening. Lalu di kolom continuous predictor kita masukkan variabel independent, yaitu X1 dan X2. Nah, selanjutnya kita bisa pilih result, lalu di display of result kita bisa pilih basic table, lalu pilih OK dan OK. Nah, di sini sudah muncul output regresi untuk model 1 dalam path analysis. Nah, untuk analisis outputnya, kawan-kawan semua bisa fokus di file PDF. Nah, di sini ada analisis output Minitab untuk path analysis pada model 1. Di mana pada tabel koefisien, nah ini ya, tabel koefisien ini, variabel X1 memiliki nilai t-value sebesar 4,56. Nah, angka ini. Dengan nilai p-value sebesar 0,000. Nilai yang ini ya. Nilai tersebut kurang dari 0,05. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel intervening, yang artinya hipotesis pertama diterima. Lalu untuk variabel X2 memiliki nilai t-value sebesar 4,39. Nah, angka ini ya, dengan nilai p-value sebesar 0,000. Angka yang ini. Nilai tersebut kurang dari 0,05. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel intervening, yang artinya hipotesis kedua juga diterima. Nah, selanjutnya di sini ada analisis output Minitab untuk persamaan regresi pada model 1. Nah, pada output ini, kawan-kawan semua bisa fokus pada regression equation, di mana untuk analisis persamaan regresinya, nilai konstanta yang diperoleh sebesar 2,51. Nah, nilai ini ya. Nilai ini diperoleh dari tabel koefisien, yang ini, yang konstanta. 2,51. Maka bisa diartikan bahwa jika variabel yang masuk model independen naik satu satuan secara rata, maka variabel yang masuk model dependent, yaitu variabel intervening, juga akan ikut naik sebesar 2,51. Lalu nilai koefisien regresi variabel X1 bernilai positif, yaitu sebesar 0,1338. Nah, angka yang ini. Maka bisa diartikan bahwa jika variabel X1 meningkat, maka variabel intervening juga akan ikut meningkat. Begitu juga sebaliknya. Lalu untuk variabel X2 memiliki nilai koefisien regresi bernilai positif, yaitu sebesar 0,2329. Nah, angka yang ini. Maka bisa diartikan bahwa jika variabel X2 meningkat, maka variabel intervening juga akan ikut meningkat. Begitu juga sebaliknya. Lalu untuk analisis selanjutnya, di sini ada analisis output Minitab untuk koefisien determinasi pada model 1. Di mana dalam koefisien determinasi, kawan-kawan semua bisa fokus pada tabel model summary. Nah, diketahui nilai adjusted R-square sebesar 23,99%. Maka berkesimpulan bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel intervening sebesar
23,99%. Sedangkan sisanya yaitu 76,01% dipengaruhi variabel lain di luar penelitian ini. Nah, setelah kita melakukan analisis uji hipotesis dan uji koefisien determinasi pada model 1 untuk PET analisis, selanjutnya kita bisa melakukan analisis model kedua untuk PET analisis, di mana dalam model kedua kita akan meregresikan variabel independen dan variabel intervening terhadap variabel dependen. Nah, langsung saja kita bisa pilih start, lalu pilih regression, selanjutnya pilih regression, lalu pilih fit regression model. Nah, di kolom respon kita hapus variabel intervening, lalu kita masukkan variabel dependen. Nah, untuk kolom continuous predictor kita hapus dulu, lalu kita masukkan variabel independen yaitu X1 dan X2 serta variabel intervening ke kolom continuous predictor, lalu pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output model kedua dalam PET analisis. Nah, untuk analisis outputnya, nah ini ya, analisis output Minitab untuk PET analisis pada model kedua, di mana variabel X1 memiliki nilai t-value sebesar 3,90. Nah, angka yang ini dengan nilai p-value sebesar 0,000. Nilai tersebut kurang dari 0,05, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yang artinya hipotesis ketiga diterima. Lalu untuk variabel X2 memiliki nilai t-value sebesar 8,89. Nah, angka ini ya, dengan nilai p-value sebesar 0,000. Nilai tersebut kurang dari 0,05, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yang artinya hipotesis keempat juga diterima. Lalu untuk analisis selanjutnya, di mana variabel intervening memiliki nilai t-value sebesar 4,99 dengan nilai p-value sebesar 0,000. Nah, nilai tersebut kurang dari 0,05, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel intervening berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yang artinya hipotesis kelima juga diterima. Nah, untuk analisis selanjutnya, di sini ada analisis output Minitab untuk persamaan regresi model kedua dalam PET analisis, di mana dalam persamaan regresi, kawan-kawan semua bisa fokus pada tabel regression equation. Nah, nilai konstanta yang diperoleh sebesar 4,63. Nah, angka yang ini ya. Maka bisa diartikan bahwa jika variabel yang masuk model independen naik satu satuan secara rata, maka variabel yang masuk model dependen juga akan ikut naik sebesar 4,63. Nah, maksud dari variabel yang masuk model independen yaitu variabel X1, X2, dan variabel intervening. Lalu untuk variabel yang masuk model dependen yaitu variabel Y. Nah, ini ya variabel Y. Lalu untuk nilai koefisien regresi variabel X1 bernilai positif, yaitu sebesar 0,0931. Nah, angka yang ini. Maka bisa diartikan bahwa jika variabel X1 meningkat, maka variabel dependen juga akan ikut meningkat. Begitu juga sebaliknya. Lalu untuk nilai koefisien regresi variabel X2 juga bernilai positif, yaitu sebesar 0,3827. Nah, angka yang ini ya.
maka bisa diartikan bahwa jika variabel X2 meningkat, maka variabel dependent juga akan ikut meningkat. Begitu juga sebaliknya. Lalu untuk nilai koefisien regresi variabel intervening juga bernilai positif, yaitu sebesar 0,2605. Nah, angka yang ini. Maka bisa diartikan bahwa jika variabel intervening meningkat, maka variabel dependent juga akan ikut meningkat. Begitu juga sebaliknya. Nah, untuk analisis selanjutnya, di sini ada analisis output Minitab untuk uji koefisien determinasi pada model kedua di PET analysis. Diketahui nilai adjusted R-square sebesar 54,95%. Nah, angka ini ya pada tabel model summary. Angka yang ini 54,95%. Maka berkesimpulan bahwa sumbangan pengaruh variabel independen dan variabel intervening terhadap variabel dependent sebesar 54,95%. Sedangkan sisanya yaitu 45,05% dipengaruhi variabel lain di luar penelitian ini. Nah, setelah kita melakukan analisis uji hipotesis pertama sampai hipotesis kelima, nah ini ya, hipotesis pertama, hipotesis kedua, lalu hipotesis ketiga, hipotesis keempat, dan hipotesis kelima. Selanjutnya, untuk menjawab hipotesis ke-6 dan ke-7, nah ini ya, hipotesis ke-6 dan ke-7, kita harus melakukan perhitungan Sobel test. Nah, saya buka di Google ya. Nah, ini ya, menggunakan perhitungan Sobel test. Di mana dalam perhitungan Sobel test, angka yang digunakan yaitu angka koefisien regresi dan nilai standar error. Nah, ini ya acuannya. Nah, untuk mendapatkan angka koefisien regresi atau nilai koefisien regresi yang akan diinput pada kolom A, kita harus membuka hasil model 1 dalam PET analysis. Nah, ini ya nilai koefisien regresi pada model 1. Yang pertama yaitu kita akan melakukan perhitungan Sobel test untuk variabel X1, di mana nilai koefisien regresi pada variabel X1 sebesar 0,1338. Nah, kita tulis pada kolom A 0 titik, pakai titik ya, jangan pakai koma, 1338. Lalu untuk pengisian kolom SA, kita bisa ambil nilai standar error yang ini 0,0294, 0,0294. Nah, selanjutnya untuk pengisian pada kolom B, nah ini ya, mediator ke variabel dependent, yang artinya kita menggunakan output pada model kedua. Ini ya, nilai koefisien regresi variabel mediasi atau variabel intervening, yaitu sebesar 0,2605. 0,2605. Lalu untuk pengisian pada kolom SB, yaitu standar error, yang ini ya, standar error variabel intervening 0,0522. Lalu kita bisa pilih calculate. Nah, di sini sudah muncul hasil perhitungan Sobel test untuk variabel X1. Nah, untuk analisis outputnya, nah ini ya, hasil Sobel test PET analysis dengan keterangan hasil perhitungan Sobel test pengaruh variabel X1 terhadap variabel dependent melalui variabel intervening, di mana nilai p-value yang diperoleh sebesar 0,0007. Nah, ini ya,
nilai p-value yang ini. Nilai tersebut kurang dari 0,05 dengan nilai tes statistik Sobel test besar 3,362. Nah, angka yang ini. Maka bisa disimpulkan bahwa variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen melalui variabel intervening, atau secara tidak langsung variabel intervening mampu memediasi pengaruh variabel X1 terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, hipotesis ke-6 juga diterima. Lalu untuk perhitungan pada variabel X2, kita kembali pada output model 1. Nah ini ya, pakai nilai koefisien regresi variabel X2. Ini kolom A kita ganti angkanya 0,2329. Lalu untuk nilai standar error yang ini SA kita ganti angkanya yaitu sebesar 0,0531. Nah, udah benar ya. Lalu kita bisa pilih calculate. Nah, ini sudah muncul hasil perhitungan Sobel test untuk variabel X2. Diketahui nilai p-value yang diperoleh sebesar 0,0009. Nah, angka yang ini, di mana nilai p-value tersebut kurang dari 0,05 dengan nilai tes statistik Sobel test besar 3,294. Nah, angka ini. Maka bisa disimpulkan bahwa variabel X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen melalui variabel intervening, atau secara tidak langsung variabel intervening mampu memediasi pengaruh variabel X2 terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, hipotesis ke-7 juga diterima. Ya, kurasa cukup sekian penjelasan dan cara praktek bagaimana melakukan path analysis beserta perhitungan Sobel test menggunakan program Minitab. Ya, saya akhiri. Selamat malam dan good luck.